walaupun berbeda agama. Ini yang mesti dicatat. Kita wajib berbakti kepada orang tua walaupun berbeda agama. Dan dia memenuhi keinginan orang tua, menyenangkan orang tuanya, dan itu termasuk birrul walidain. Cara dia berbakti kepada orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parameter 99 yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Soal beredar kebohongan terkait selamat mengucapkan hari Natal, itu katanya haram, itu akan dijawab oleh salah satu ustaz dari Lampung, yaitu Ustaz Suparman. Nah, mari kita simak dan dengarkan ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, apakah mengucapkan selamat Natal itu bisa mengakibatkan seseorang menjadi murtad? Waduh, ini menggelikan sekali ya. Kalau sekedar mengucapkan selamat Natal bisa membuat orang jadi murtad, berarti yang mengucapkan selamat Idul Fitri membuat dia jadi mu'alaf dong. Atau mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi jadi Hindu, begitu. Atau mengucapkan selamat Hari Raya Waisak menjadi Buddha misalnya. Ini kan fatwa yang menggelikan sekali. Kemudian ada yang bertanya lagi, Ustadz, saya dengan orang tua berbeda agama. Jadi anaknya mu'alaf muslim, orang tuanya non-muslim, beragama Kristen. Lalu orang tuanya minta anaknya untuk membuatkan pohon Natal. Nah, pertanyaan anaknya, Ustadz, bolehkah saya selaku anaknya memenuhi permintaan orang tua untuk membuatkan pohon Natal? Jawabannya boleh. Dia tidak mengikuti ibadahnya karena memang sudah berbeda agama. Tetapi membuatkan pohon Natal boleh-boleh saja. Apalagi itu bentuk cara dia berbakti kepada orang tuanya. Karena kita ini wajib berbakti kepada orang tua walaupun berbeda agama. Ini yang mesti dicatat. Kita wajib berbakti kepada orang tua walaupun berbeda agama. Dan dia memenuhi keinginan orang tua, menyenangkan orang tuanya, dan itu termasuk birrul walidain. Cara dia berbakti kepada orang tuanya. Kemudian yang berikutnya muncul pertanyaan, apa hukumnya menjual kue Natal atau menjual atribut Natal yang lainnya? Fatwa Khalid Basalamah, menjual kue Natal hukumnya haram, bahkan bisa menyebabkan murtad. Ini menggelikan sekali. Ini fatwa apa sih sebetulnya? Kok ada sih orang yang mudah sekali ngomong halal haram, mudah sekali mengharam-haramkan sesuatu, mudah sekali memurtad-murtadkan perbuatan orang lain. Itu kan perkara mubah saja. Orang mau bikin kue Natal kemudian dia jual karena banyak yang membutuhkannya. Ini murni bisnis, ini murni muamalah, ya boleh-boleh saja dong. Sama saja dengan kalau ada orang non-muslim misalnya jualan ketupat. Ketupat itu kan adalah tradisi ornamen Hari Raya Idul Fitri. Jadi kan ini cuma tradisi, ini cuma ornamen. Ketika orang kemudian menjual ketupat, apa kemudian dia jadi mu'alaf? Ketika orang menjual ketupat, apa kemudian dia menjadi muslim dengan sendirinya? Ya tidak juga. Ini murni muamalah. Jadi kalau ada pengusaha kue, bikin kue, dan kue itu diperuntukkan untuk perayaan Natal, ya boleh-boleh saja. Ini perkara-perkara yang mubah-mubah saja. Jadi hati-hati sekali kita ini jangan gampang mengatakan halal haram. Dikarenakan at-tahlilu wa tahrimu haqqullahi wahdah. Menetapkan sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram itu hanya hak Allah semata. Saya juga heran mengapa sekarang ini merasa pintar agama sedikit, kok dia sudah menuhankan dirinya. Saya ulangi sekali lagi, mengapa banyak orang yang sedikit merasa pintar agama, lantas kemudian dia menuhankan dirinya. Mengapa saya katakan menuhankan dirinya? Alangkah latahnya cangkemnya ini. Mulutnya mengatakan halal, alangkah latahnya dia kemudian mengatakan haram. Padahal at-tahlilu wa tahrimu haqqullahi wahdah. Menetapkan halal haram itu hanya hak Allah semata. Makanya orang yang dengan terburu-buru, dengan latahnya cepat mengatakan halal atau haram,
mudah sekali memponis sesuatu haram dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, maka qarinu syirku billah, maka sama saja derajatnya, dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati. Ini sama dengan menyekutukan Allah, atau bahasa lainnya menuhankan dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya, penting kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa ma bainahuma mushtabihat. Innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu benar-benar jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya sesuatu yang haram itu benar-benar jelas. Wa ma bainahuma mushtabihat, maka kalau yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas, maka perkara yang belum jelas kehalalannya, belum pasti kehalalannya, dan belum pasti juga keharamannya, wa ma bainahuma, perkara yang diantaranya adalah urusan yang subhat. Nggak boleh kita ponis pasti halalnya, nggak boleh juga kita ponis pasti haramnya. Kalau kita terburu-buru berdasarkan nafsu, sentimen tersendiri, hawa nafsu mengatakan halal atau haram, ya tadi, qarinu syirku billah, sama saja derajatnya dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Nah, ini penting ya. Hadis yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun. Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka dia halal. Wa ma haramahu fahuwa haram, maka apa saja yang Allah haramkan, maka dia pasti haram. Tapi ada sesuatu yang tidak Allah pastikan halal, tidak Allah pastikan haram, wasakata an asya, dan Allah banyak mendiamkan perkara. Banyak perkara yang didiamkan oleh Allah, fahuwa afiyah, maka perkara yang didiamkan Allah tidak dikatakan haram, tidak dikatakan halal, itu adalah perkara yang dimaafkan. Ya, coba nih para mubalik, para penceramah, yuk kita berdamai. Jangan latah lisan ini mengatakan halal atau haram. Sesuatu yang tidak pasti halalnya, tidak pasti haramnya adalah perkara yang dimaafkan. Termasuk tadi orang jualan kue, kuenya buat orang Natalan, ini kan perkara yang didiamkan. Jangan kemudian diponis halal atau diponis haram sesuai dengan maunya kita atau hawa nafsu kita. Hati-hati. Sekali lagi saya ulangi, terburu-buru mengharamkan sesuatu, qarinu syirku billah, maka sama saja derajatnya, dia telah menuhankan dirinya, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, apa hukumnya mengucapkan hari ayah, apa hukumnya mengucapkan hari ibu? Karena ada ustadz yang menyampaikan mengucapkan hari ibu itu haram, kafir. Tradisi jahiliyah yang semalam sudah mengucapkan hari ibu, salat sunat taubat hari itu. Itu tradisi orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Lantas kemudian dia mengutip sabda Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk golongannya. Menurut saya ustadz ini juga latah. Ini juga terburu-buru menghukumi sesuatu. Ilat hadis itu kan sesuatu yang terlarang, menyerupai sesuatu yang terlarang, menyerupai sesuatu yang diharamkan. Itu yang disebut dengan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Ilatnya, esensinya kan sesuatu yang terlarang. Pada sesuatu yang mubah ya boleh-boleh saja. Mengucapkan selamat hari ibu, gunanya untuk memuliakan seorang ibu, bagus. Mengucapkan selamat hari ayah, gunanya untuk syiar memuliakan seorang ayah, bagus. Kalau semua yang dipakai orang non muslim kemudian jadi haram, berarti kalau kita pakai HP, karena yang buka HP ini buat HP ini bukan orang muslim, kemudian jadi haram gitu. Kemudian orang non muslim pakai motor, bikin mobil, karena kita nggak mau menyerupai mereka, pakai motor, pakai mobil juga haram gitu. Jadi kita harus betul-betul cerdas, gunakan logika dan akal sehat kita. Jangan main mengharam-haramkan sesuatu. Jadi jangan sampai kita ini gara-gara sembarangan berfatwa jadi tertawaan orang. Jadi sesuatu yang sangat menggelikan. Walaupun saya sarankan kepada semua anak, kalau Anda hendak mengucapkan selamat hari ibu, selamat hari ayah, jangan di Facebook, guys. Jangan juga di WhatsApp. Ucapkan langsung di hadapan orang tuamu. Ucapkan langsung di hadapan ayahmu.
Bagaimana cara kita mengikrarkan dan mengucapkannya. Saya pengen dengar tuh, gimana cara Anda mengucapkan di depan orang tua. Hari ayah, bikin status di Facebook ayah. Astagfirullah. Emang ayahnya baca gitu? Ayah. Padahal ngomong di rumahnya bapak. Lagu-laguan ayah. Hari ibu juga mama. Ayah, Anda adalah pahlawanku. Tanpamu aku tak bisa apa-apa. Enggak. Jenengan itu ngomongnya jangan di Facebook, ge. Ngomong langsung depan bapaknya. Ayah, kata bapaknya, Wisna ojo kakean cangkem. Paling begitu kan sama bapaknya. Bapak ini udah dari tadi paginda nggak ngudut. Coba beli rokok sana, beli rokok. Ya paling begitu ngomongnya. Kadang-kadang orang salah tempatan, bikin status di Facebook, doa di WhatsApp. Mau kita doanya panjang, betul doa di grup WhatsApp, nggak ngaruh nggak? Pertanyaan yang terakhir, apa hukumnya banser menjaga gereja? Ini rahmatan lil alamin. Kita ini masyarakat muslim mayoritas di Indonesia. Kebetulan Indonesia ini adalah masyarakat muslim, warga bangsanya mayoritas beragama Islam. Dan bahkan Islam di Indonesia ini terbesar sedunia internasional. Ini bicara tentang rahmatan lil alamin. Di mana kita, masyarakat muslim mayoritas yang moderat di Indonesia ini, mewujudkan sejatinya atau menunjukkan sejatinya ajaran Islam itu yang rahmatan lil alamin. Kita memberi rasa aman dan rasa nyaman. Sederhana sebetulnya seperti kita di Nusa Tenggara Timur yang mayoritas kan beragama Kristen. Ketika umat Islam sedang beridul fitri, pemuda-pemuda gereja kemudian membantu pengamanan, menjaga masjid atau lapangan tempat umat muslim sholat, itu kan merasa nyaman, merasa aman. Inilah persaudaraan yang sesungguhnya. Atau kita di Bali, ketika pecalang-pecalang Bali membantu umat muslim yang sedang idul fitri, mengamankan masjid, mengamankan lapangan, bagus semua itu. Sama halnya ketika kita di lingkungan muslim yang mayoritas, ketika umat non-muslim sedang merayakan perayaan agama mereka, kita membantu menghadirkan rasa aman. Ini bicara tentang toleransi, ini bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, dan dalam Islam ini namanya rahmatan lil alamin. Saksikan ceramah berikut ini. Selanjutnya yang saya hormati sahabat-sahabat banser. Capek nggak berdiri? Nggak capek ya. Al-Abi namanya. Sama siapa? Mana namanya itu? Han. Keren namanya ya. Banser itu apa? Semboyan banser, seragam tuku dewe, ngepam ragat dewe, ora ono bayarane, mesti manut komandane, nek ra kuat balio. Sampean kuat nggak mas? Kalau nggak kuat balio, kalau kuat rasain di situ. Berdiri. Saya doakan banser-banser menjadi penjaga kiai, penjaga NKRI, para banser masuk surga semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang awal saya banser ini tidak pernah emosi walaupun diprovokasi. Enggak pernah emosi. Tidak akan bertindak tanpa perintah para kiai. Dan banser ini menjaga NKRI. Orang banyak nyinyir kalih banser. Katanya banser satpam gereja. Nyinyirnya kan begitu. Toleransi itu nggak harus menjaga gereja. Kata mereka. Kata saya, banser ngepam nang gereja itu bukan toleransi. Tak ulang. Banser ngepam di gereja itu bukan bentuk toleransi. Banser ngepam nang gereja itu rahmatan lil alamin, bukan toleransi. Kita yang mayoritas ini menghadirkan rasa nyaman, menghadirkan rasa aman,
kepada yang minoritas. Setuju nggak kira-kira? Maka para banser sekarang jawab mereka yang nyinyir banser. Ini bukan toleransi, tapi ini rahmatan lil alamin. Yang mayoritas melindungi yang minoritas. Tepuk tangan dulu. Coba kalau kita pikir logika sebaliknya. Kita minoritas di Bali, Provinsi Bali. Terus kita lagi ibadah, lagi Idul Fitri misalnya. Dijaga oleh pecalang Bali, nyaman rasanya. Kita di Papua minoritas. Di Nusa Tenggara Timur muslim minoritas. Ketika kita sedang Idul Fitri, sedang tarawih Ramadan, sedang Idul Adha, pemuda-pemuda gereja bantu ngepam di masjid, ada rasa nyaman, ada rasa persaudaraan. Timbal baliknya begitu Bapak Ibu. Jadi jangan salah dalam berlogika. Karena banser ini pahlawan rahmatan lil alamin. Gara-gara kejadian tahun 2000, banser bernama Rianto tanggal 24 Desember tahun 2000 ngepam di gereja pada misa malam Natal. Natal kan tanggal Selawek 25. Ini malam Natal. Ada bom di bawah kursi jemaat. Banser Rianto teriak ada bom. Jemaatnya tabur semua menyelamatkan diri. Rianto ngambil bomnya. Belum sempat dibuang bomnya, meledak dalam perut, dalam pelukan Rianto. Mati syahid. Kalau saya jadi Rianto, Bu, mending saya kabur duluan. Ini kalau saya jadi Rianto. Tapi Rianto tidak. Jemaat diingatkan ada bom. Semua orang berpikir menyelamatkan diri masing-masing. Rianto ngambil bomnya, walaupun mengorbankan jiwanya. Apa beritanya di dunia internasional? Beritanya begini, ternyata Islam, Muslim di Indonesia, Muslim yang rahmatan lil alamin. Di mana? Tepuk tangan. Di mana yang mayoritas betul-betul menghadirkan kenyamanan dan melindungi yang minoritas. Maka saya yakin betul Rianto yang gugur matinya mati syahid. Saya ini harus pakai dalil kalau menjamin mati syahid ini. Bunyi dalilnya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Ini kasar banget ya. Ceramah nang waigali, anjing-anjing neraka. Tak halusin ya, kiri-kiri neraka. Tak halusin lagi, segawon-segawon neraka. Anjing-anjing neraka itu siapa? Teroris. Jadi teroris itu anjing-anjing neraka. Sampai-sampai dikatakan syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini adalah mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu. Dan sebaik-baiknya kematian adalah mati gugur karena teroris. Makanya Rianto syahid mati sebagai korban teroris, maka beliau dinyatakan mati syahid. Mati syahid tertinggi adalah mati gugur karena melawan teroris atau khawarij. Mudah-mudahan almarhum Rianto benar-benar mendapatkan kebahagiaan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Itulah ceramah dari Ustaz Suparman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan salam NKRI.